Misalkan ini di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala kan ada di atas, ya, di atas arsy. Begitu kalau kalian tidak mau mengartikan istiwa, ya sudah, Allah di atas sudah. Misalkan ini bumi, Allah di atas. Ini buminya nih, keluar dari sini, apakah ke bawah atau ke atas? Pikir dulu. Dari dulu sampai sekarang belum ada satupun ulama, sesesat apapun suatu golongan, sesesat apapun suatu manhaj, yang bisa memvisualisasikan di mana Allah Subhanahu Wa Taala kecuali Ustaz Heri Pras. Kalau Anda menganggap istawa itu menguasai ars, apakah Allah sebelum itu tidak menguasai di ars? Sehingga nunggu waktu 6 masa untuk menguasai di ars. Sebelum itu gak berkuasa gitu. Allah ada penguasa lain selain Allah di ars. Terus kalau memang istiwa itu artinya menguasai, bebas dong nanti kalau kita ingin mengartikan Allah istiwa di mana-mana. Allah istiwa di atas matahari, Allah istiwa di atas bumi, istiwa di atas manusia. Baca. Jadi terkhusus untuk Ustaz Heri Pras, semakin Anda berbicara agama, semakin Anda menunjukkan bagaimana kefatalan akidah Salafi Wahabi. Dan silahkan teruskan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Teman-teman, kita harus berterima kasih kepada Ustaz Heri Pras yang sangat-sangat membagongkan. Karena dia sudah 2 kali paling tidak menunjukkan bagaimana pemahaman Salafi Wahabi yang sebenarnya. Yang pertama di video yang sudah saya upload, ya, silakan disimak kalau antum belum nonton. Mudahnya Salafi Wahabi untuk memusyrikan, membid'ahkan, dan mengkafirkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, ini baru-baru ini, hangat ya. Ustaz Heri Pras menunjukkan kepada kita bagaimana pemahaman Salafi Wahabi tentang menetapkan sifat yang tidak layak pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan alasan tafwid. Tapi sayangnya, tafwidnya telat. Termasuk beberapa komentar di video-video saya sebelumnya. Dan untuk menjelaskan tentang masalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini, insya Allah saya sudah siapkan beberapa materi, yaitu pendapat para ulama yang lebih faham, yang lebih tahu, yang lebih dekat masanya dengan Rasulullah SAW. Paling tidak ada kurang lebih 82 kitab, ya, yang sudah saya siapkan. Nah, ini salah satunya. A few moments later. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan, yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih banyak kepada antum-antum semuanya yang sudah support channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan umumnya bagi seluruh kaum muslimin. Dari dulu sampai sekarang belum ada satupun ulama, sesesat apapun suatu golongan, sesesat apapun suatu manhaj, yang bisa memvisualisasikan di mana Allah Subhanahu Wa Taala kecuali Ustaz Heri Pras. Ya, keluar dari sini, ini kan ke atas. Misalkan ini di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala kan ada di atas, ya, di atas arsy. Begitu kalau kalian tidak mau mengartikan istiwa, ya sudah, Allah di atas sudah. Misalkan ini bumi, Allah di atas. Ini buminya nih, keluar dari sini, apakah ke bawah atau ke atas? Pikir dulu. Kira-kira Allah di mana? Kalau seperti ini bentuknya, di bawah atau di atas? Tentunya Allah Subhanahu Wa Taala ada di atas. Karena Rasulullah mau keluar dari bumi itu naik ke atas. Allah menciptakan tata surya sebegitu hebatnya seperti ini. Allah tidak mungkin ada di bawah ini, ya, tapi ada di atasnya. Sampai memvisualisasikan lewat satelit NASA di mana Allah berada. Na'udzubillahi min dzalik. Apa ini? Teman-teman sekalian, jadi lewat Heri Pras ini kita tahu bagaimana akidah Salafi Wahabi sebenarnya. Termasuk salah satu video ini. Kalau Anda menganggap istawa itu menguasai ars, apakah Allah sebelum itu tidak menguasai di ars? Sehingga nunggu waktu 6 masa untuk menguasai di ars. Sebelum itu gak berkuasa gitu. Allah ada penguasa lain selain Allah di ars. Terus kalau memang istiwa itu artinya menguasai, bebas dong nanti kalau kita ingin mengartikan Allah istiwa di mana-mana. Allah istiwa di atas matahari, Allah istiwa di atas bumi, istiwa di atas manusia. Dan lucunya Ustaz Heri Pras ini, ketika kita sampaikan dalil nakli, gitu ya, dia otak-atik dengan akalnya. Seperti di video yang tadi itu ya. Oh, jadi Allah kalau nggak bertempat, jadi begini begitu. Oh, jadi Allah kalau nggak di aras, ABC dan seterusnya. Dia racik gitu kan dengan akal musyabbihahnya itu sedemikian rupa. Tapi kalau kita sungguhkan dalil akli, dalil rasional, maka apa dia bilang? Gak usah pakai otak, gak usah pakai akal kalau kita memahami tauhidnya Allah. Jadi bingung. Mentakwil itu kan menggunakan akal. Mentakwil sesuatu itu kan menggunakan akal. Jadi jangan menuhankan akal. Kita dari kemarin berhusnuzon bahwa Salafi Wahabi ini mengikuti metode tafwil, menyerahkan makna daripada sifat yang musyabbihah, yang
memiliki keserupan dengan makhluk itu, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata enggak. Makanya sering saya sebutkan. Ya, jadi Salafi Wahabi ini memiliki metode baru, yaitu metode isbat. Dia tetapkan sifat yang tidak layak itu pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru setelah itu tafwid. Lah telat tafwidnya. Kalau para ulama itu tafwidnya nggak begitu. Dia tafwid itu secara makna dan kaifiyah. Kalau Salafi Wahabi tafwidnya itu hanya skala kaifiyah. Dia tentukan dulu maknanya. Contoh misalnya Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Dia tentukan bahwa ini mananya adalah istaqar. Allah Subhanahu wa taala menetap di arasy, kemudian baru dari situ dia tafwid. Bagaimana menetapnya Allah di aras, itu kita tidak tahu, kita serahkan kepada Allah. Lah telat tafwidnya. Tafwid ulama salaf nggak begitu. Dan teman-teman harus kita sadari bahwa Salafi Wahabi ini mereka menilai sesuatu itu secara subjektif. Misalnya Ustadz Heri Pras selalu melontarkan kata-kata bahwa Asy'ariyah atau keumuman masyarakat di Indonesia atau ustadz-ustadz di Indonesia ini meyakini Allah di mana-mana. Ini kan lucu ya. Gitu. Dan ini terjadi dalam berbagai hal. Misalnya Maulid Nabi gitu ya. Ketika misalnya Salafi Wahabi menemukan Maulid Nabi yang di situ ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, kemudian yang diundang bukan kiai malah yang diundang biduan, kemudian dia generalisir. Dia pukul rata bahwa Maulid Nabi bid'ah karena di dalamnya munkaroh dan seterusnya. Jadi terkhusus untuk Ustadz Heri Pras, semakin Anda berbicara agama, semakin Anda menunjukkan bagaimana kefatalan akidah Salafi Wahabi, dan silahkan teruskan itu. Ya, biar kita tahu seperti apa akidah yang sebenarnya. Kita juga nggak tahu apa memang ini ajaran dari guru-gurunya, atau memang Ustadz Heri Pras ini agak lola gitu ya, yang kurang memorinya gitu, penyimpanannya, sehingga salah tangkap apa yang disampaikan dari gurunya. Karena kan kita tahu bahwa setiap konten yang dia buat itu kan katanya selalu didiskusikan dengan guru-gurunya, dengan asatid-asatidnya itu yang paling dibanggakan itu. Jadi teman-teman sekalian, jangan biarkan ini kesalahan yang dibiarkan akan dianggap suatu kebenaran. Kama qala Sayyiduna Ali karamallahu wajhah, "Idza sakatal alim 'anil batil tawahamal batil annahum 'ala haqqin." Apabila orang yang faham, yang tahu, diam atas suatu kebatilan, maka orang yang batil akan merasa benar. Jadi untuk Ustadz Heri Pras, saya belajar lagi, dan ini saya sampaikan karena saya sudah hubungi Anda secara baik-baik, namun ternyata Anda malah makin membabi buta. Jadi banyaklah belajar lagi. Balighu anni walau ayah itu bukan begitu konteksnya. Bukan setiap orang itu berhak menyampaikan apa yang dia tahu, atau menjadi pendakwah, atau menjadi orang yang menyampaikan agama. Enggak begitu. Itu hadis untuk informan. Artinya orang yang memiliki satu informasi yang sifatnya itu udah qot'i gitu, udah pasti, baru kita sampaikan. Tapi kalau masalah agama, yang para ulama saja dalam hal ini ya, salah satu contohnya, itu sangat panjang sekali pembahasannya. Ini dengan mudahnya memvisualisasikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sungguh musyabbihah yang nyata.